Kelompok 2 akan memaparkan kasus perusahaan yang ada di Indonesia yang terindikasi melakukan manajemen laba dengan beranggotakan saya sendiri Putri Dara Dewi dan halo, saya Atika Sahara. Halo, saya Pujangga. Halo, saya Muhammad Kodri. Saya Rizky. Saya Maulidia. halo, saya Nur Sikin. Saya Hania Sari. Saya Novi Anissa. Kasus pertama yaitu PT Hanson Internasional. Kasus manajemen laba PT Hanson terjadi pada tahun 2016. Perusahaan mengakui pendapatan sebesar 732 miliar dari penjualan kapling setiap bangun dengan metode akrual penuh. Namun sepenuhnya sesuai standar akuntansi PSAK 44. PT Hanson tidak mengungkapkan perjanjian jual beli kapling dengan benar, sehingga laporan keuangan menjadi overstate atau berlebihan pada laporan tahunan atau LKT PT Hanson per 31 Desember 2016. Indikasinya yaitu di indikasi kasus PT Hanson Internasional Tbk termasuk manajemen laba karena perusahaan sengaja mengakui pendapatan yang belum terrealisasi secara penuh menggunakan metode akrual. Pendapatan sebesar 732 miliar dari penjualan kapling setiap bangun dilaporkan seolah-olah sudah pasti terjadi. Padahal transaksi tersebut belum sepenuhnya kriteria sesuai standar akuntansi PSAK 44 tentang real estate. Baiklah, sanksinya akan dijelaskan oleh saudara saya yang bernama Rizky. Nah, di OJK itu menetapkan PT Hanson Internasional Tbk berupa sanksi yaitu administratif berupa denda dan perintah tertulis sebagai berikut. Nah, sanksi pertama itu sanksi administratif berupa denda sebesar 500 juta rupiah dan yang kedua itu perintah tertulis untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016. Yang pertama itu terhadap SDR Beni Tujokro Saputro di Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar 5 miliar rupiah. Yang kedua itu terhadap SDR Adnan Tabrani Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Nah, kasus yang kedua yaitu PT Bumi Resource Tbk yang terjadi pada tahun 2012. Kasus manajemen laba PT Bumi Resource Tbk pada tahun 2012 berfokus pada manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Bumi Resource menghadapi beban utang yang sangat besar dan kinerja operasional yang memburuk akibat turunnya harga komoditas batubara, di mana dugaan percepatan pengakuan pendapatan dan penundaan pengakuan biaya untuk memperbaiki tampilan laba di laporan keuangan serta saham seperti Bumi PLC menemukan indikasi penyalahgunaan dana hingga ratusan juta dolar. Berikutnya materinya akan dibacakan oleh Pujangga. Indikasi pada PT Bumi Resort Tbk tahun 2012 termasuk dalam manajemen laba karena perusahaan memanipulasi laporan keuangan yang sebenarnya dengan manipulasi akrual. Perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan dan menunda pengakuan biaya sehingga laba yang dilaporkan terlihat lebih tinggi dari kondisi keuangan yang sebenarnya, serta penyembunyian utang, beban utang yang besar, dan kinerja operasional yang memburuk disembunyikan melalui laporan yang tidak transparan sehingga menciptakan persepsi positif di mata investor. Kasus ketiga terjadi pada PT Indosat Tbk yang terjadi pada tahun 2010, di mana perusahaan memanipulasi pendapatan atau biaya yang belum direalisasikan secara nyata. Ini terlihat dari fluktuasi rasio keuangan seperti quick ratio dan cash ratio. Pada tahun 2010, quick ratio menurun dari 55,77%. Di tahun 2009 menjadi 50,67%. Nah, cash ratio juga turun menjadi 17% yang menunjukkan likuiditas perusahaan dalam kondisi kurang baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus ini termasuk dalam praktik manajemen laba karena adanya indikasi pengakuan pendapatan dan penundaan biaya yang tidak sesuai dengan kondisi real perusahaan. Tujuan dari praktek ini adalah untuk menjaga citra keuangan dan memenuhi target laba yang telah ditetapkan. Dalam kasus manajemen PT
PT Indosat Tbk ini, penyimpangan terjadi ketika perusahaan merevisi laporan keuangan terkait transaksi persewaan lebih dari 4.000 menara seluler. Hal ini menyebabkan laporan audit tahun 2011 dinyatakan tidak didukung bukti yang memadai oleh regulator Amerika. Akibatnya, kantor akuntan publik EY Indonesia yang mengaudit laporan tersebut dikenakan denda sebesar 1 juta USD. Indosat juga harus menyajikan laporan keuangan dan memperbaiki internal kontrol terkait pelaporan keuangan untuk memastikan kepatuhan di masa sekarang atau mendatang. Yang keempat yaitu ada PT Alnusa Tbk pada tahun 2010. Kasus yang menimpa PT Alnusa Tbk melibatkan manajemen laba dan penyelewengan dana deposito senilai 111 miliar rupiah yang ditempatkan di Bank Mega cabang Jababeka. Dana tersebut dicairkan secara ilegal dengan memanfaatkan manipulasi dokumen internal tanpa persetujuan pihak Alnusa. Hal ini terungkap karena adanya pemeriksaan dari pihak kepolisian. Kasus ini menunjukkan indikasi manajemen laba karena dana yang hilang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, baik dari sisi aset maupun keuntungan. Manipulasi semacam ini bertujuan untuk menutupi kondisi keuangan sebenarnya dan berpotensi merugikan pemegang saham dan investor. Sanksi yang diberikan terhadap kepala cabang Bank Mega yang bertanggung jawab atas pencairan dana ilegal dikenakan proses hukum, pidana dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, Bank Mega diwajibkan untuk mengembalikan dana yang dicairkan tanpa seizin PT Alnusa sesuai dengan putusan pengadilan, dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengawasan ketat dan peringatan kepada Bank Mega terkait kelemahan sistem pengawasan internal mereka. Kasus kelima pada PT Asuransi Bumi Putra, di mana kasus manajemen laba yang terjadi pada PT Asuransi Bumi Putra berfokus pada masalah keuangan serius yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, yang berujung pada upaya penyihatan dan likuiditas. Pada 2018, perusahaan ini menghadapi defisit besar yang mencapai 20,9 triliun. Masalah utama yang terjadi adalah pengelolaan klaim yang tidak memadai dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Akibatnya, Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan perusahaan untuk melakukan penyihatan yang termasuk pengurangan klaim atau haircut serta penjualan aset-aset untuk menutupi kewajiban tersebut. Nah, selain itu, perusahaan juga menghadapi tekanan dari Badan Perwakilan Anggota atau BPA yang menghambat langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Meskipun OJK telah memberikan peringatan sejak 2016 untuk tidak mengganggu manajemen, pada akhirnya penyihatan ini melibatkan konversi klaim asuransi jangka panjang menjadi liabilitas yang restrukturisasi perusahaan. Namun, masalah keuangan yang besar tetap menjadi tantangan besar bagi AJP Bumi Putra. Selanjutnya saya akan menjelaskan sanksi yang diberikan dalam kasus PT Asuransi Bumi Putra. Penyihatan keuangan OJK menginstruksikan agar PT Asuransi Bumi Putra melakukan penyihatan keuangan yang melibatkan pengurangan klaim atau haircut serta restrukturisasi kewajiban perusahaan, serta pengawasan ketat. OJK terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi yang terlibat dalam praktik manajemen laba untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya itu ada PT Waskita Karya. Kasus dugaan manajemen laba pada PT Waskita Karya Tbk muncul dari indikasi bahwa laporan keuangannya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Sejak tahun 2016, perusahaan dilaporkan mencatatkan laba, meskipun arus kas operasionalnya harus mengalami defisit. Contohnya yaitu pada tahun 2016, Waskita melaporkan laba bersih sebesar 1,8 triliun, tetapi arus kas operasionalnya minus hingga 7,7 triliun. Pola serupa terjadi pada tahun-tahun berikutnya, di mana perusahaan tetap mencatatkan laba meskipun harus menunjukkan praktik ini. Lalu praktik ini dilakukan untuk memberikan kesan kinerja keuangan yang baik kepada pemegang saham dan investor. Untuk indikasi, kasus ini mencerminkan praktik manajemen laba, yaitu upaya perusahaan untuk mengatur laporan keuangan agar terlihat baik daripada kondisi sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan reputasi perusahaan dan menarik investor, meskipun arus kas dan kinerja operasionalnya tidak mendukung klaim tersebut. Untuk sanksi yang diberikan kepada pelaku manajemen laba ini, yaitu semacam mencakup tuntutan pidana terhadap manajemen laba yang terlibat.
penjemputan isi akuntan publik yang memvalidasi laporan tersebut, dan denda administratif sesuai peraturan OJK. Yang ketujuh ada PT Indofood Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk membagikan dividen dari tahun buku 2015 sebesar 168 lembar saham atau setara dengan 1,47 miliar. Jumlah itu turun dari nilai dividen tahun buku 2014 sebesar 220 per saham. Nilai dividen tahun buku 2015 tersebut setara dengan 50% dari pencapaian laba bersih pada tahun 2015 setara senilai 2,97 triliun. Pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2016. Kasus ini terindikasi sebagai manajemen laba, yaitu pertama, penurunan dividen secara signifikan sebesar 23,6%. Pembagian dividen hanya 50% dari laba bersih. Kemudian, potensi manipulasi laporan keuangan. Kemudian, dugaan pengalihan hak pemegang saham. Dan terakhir, ketidaktransparan manajemen dalam distribusi keuntungan. Adapun sanksi yang dikenakan oleh PT Indofood ini. Yang pertama, peringatan resmi dari OJK. Yang kedua, denda administratif. Yang ketiga, pemeriksaan mendalam laporan keuangan. Yang keempat, potensi gugatan perdata dari pemegang saham minoritas. Yang kelima, risiko penurunan nilai saham dari pasar modal. Yang keenam, kemungkinan sanksi pengawasan dari regulator. Yang terakhir, audit khusus atas laporan keuangan perusahaan. Oke guys, itulah tadi kasus-kasus yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kita dari kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.